Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dipetik dari dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-30, dan Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Finisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada semua orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dan dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dan suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka belayar ke Siprus. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Benar ya Allah, bahwa hati kami telah siap saat ini untuk belajar firman Tuhan dan mendengar untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Ini kami semua umat-Mu yang telah datang dan telah siap. Beracaralah kepada kami. Kami mengundang kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengambil alih tempat ini dan menguasai hati pikiran kami, sehingga saat kami mendengar firman-Mu, kami dapat menerima dengan baik dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua ya Bapa, baik hamba-Mu sebagai alat atau kami jemaat Tuhan yang akan menerima firman, Roh Kudus yang akan menuntun kami.
Demi nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Salam jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini saya boleh ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan buat saya. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan gereja di tempat ini yang memberikan kepercayaan kepada kami sebagai hambanya untuk berbagi firman Allah di tempat ini. Apabila aku kembali ke sini, aku merasa gembira karena aku dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudari sebagai keluarga Allah. Dan ini adalah gereja induk yang senantiasa memperhatikan kami di ladang misi. Dan bila kami kembali ke sini, kami kembali kepada Ibu Bapa dalam keluarga Tuhan. Dan itu membuat kami lebih bersukacita dan bergembira untuk bersama-sama kita dapat belajar mengikuti Tuhan dan melayani bersama-sama dalam keluarga Tuhan. Salam daripada seluruh jemaat yang ada di Kaltara, khususnya istri saya dan juga anak saya bersama seluruh jemaat di Nunukan, Semanggaris, dan Sebakis, untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Sabah, khususnya di rumah doa ini yang selalu berdoa untuk kami. Kami juga senantiasa berdoa untuk Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, mari kita terus bersyukur kepada Dia kalau hari ini kita boleh berjumpa lagi. Hari ini kita akan terus melihat kepada pembacaan yang baru saja kita dengar bersama-sama daripada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 30 dan juga daripada pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di sini kita mau lihat tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu semangat dalam pemberitaan Injil. Semua boleh katakan semangat dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikenal sebagai orang Kristen atau orang Kristen, yang berarti seorang hamba atau pengikut Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, istilah Kristen untuk pertama kalinya disebut dan dikenal itu di kota Antiokhia melalui kehadiran murid-murid Yesus pada masa mula-mula dahulu, sebelum murid-murid tersebar ke seluruh dunia. Oleh karena penganiayaan, maka mereka tersebar ke seluruh Asia kecil pada masa itu dan mereka tiba di kota yang bernama Antiokhia. Mereka berkumpul di sana dan di sanalah muncul kata Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus yang pada masa itu dikenal sebagai murid-murid Tuhan yang pernah mengikuti Yesus dan memberitakan firman kepada semua orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, menjadi pengikut Kristus itu satu kebanggaan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tapi saya mau katakan bahwa menjadi pengikut saja itu belum cukup. Menjadi pengikut itu baik, tetapi lebih baik dan paling baik adalah menjadi pengikut dan menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara tahu kalau menjadi pengikut ya ikut-ikut saja. Dan tidak ada apa-apa yang boleh dibuat. Tapi kalau menjadi murid, artinya kita harus belajar dan taat kepada guru kita. Artinya di sini kita juga mau belajar dan mau diajar. Itu namanya seorang murid. Dan sesungguhnya bagi kita sebagai murid-murid Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, kita seharusnya mau terus belajar dan terus diajar.
Saya berdiri di sini juga, saya mau belajar dari Bapak Ibu semua. Dan juga saya mau belajar daripada Tuhan. Sejak saya bertobat, saya mau terus belajar menjadi seorang murid. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan cabaran, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang saya ikuti adalah guru yang ajaib dan guru yang heran, guru yang berkuasa. Maka saya tidak takut dan gentar untuk terus mengikuti Yesus dan belajar sampai hari ini. Juga saya sedang belajar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Poin pertama yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah maksud penganiayaan. Maksud penganiayaan. Ketika kita menjadi murid Tuhan, bukan berarti kita luput daripada semua masalah yang sedang terjadi dalam dunia ini. Dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Dan itu diizinkan Allah berlaku bagi semua manusia, khusus bagi murid-murid Tuhan atau sebagai pengikut-pengikut Yesus. Supaya kita dapat belajar bagaimana kita dapat mencari kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih dan diberkati, jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus yang orang kata ikut-ikutan. Saudara, kalau menjadi orang Kristen ikut-ikutan, kapan saja, bila-bila masa dia boleh pergi. Tapi kalau seorang Kristen yang sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan, walaupun dalam penganiayaan, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam masalah, dia akan penuh dengan semangat untuk melihat kepada panggilan Tuhan dan dia akan terus melakukan perintah Tuhan yang telah disampaikan kepada dia. Alkitab mencatat tadi dalam pembacaan bahwa akibat daripada penganiayaan yang terjadi, maka orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus mulai tersebar ke berbagai tempat, ke berbagai kota. Dan pada akhirnya beberapa murid Yesus, mereka sampailah ke satu tempat yang bernama Antiokhia. Mereka lari dari Yerusalem karena ada penganiayaan. Mereka tidak betah di Yerusalem. Karena apa? Ada penganiayaan. Mengapa mereka harus lari? Mereka harus tersebar ke berbagai tempat. Karena ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Mereka harus pergi. Mereka harus berpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Pada waktu Yesus bersama-sama dengan para muridnya, dia berkata bahwa jika kamu dianiaya di sebuah kota, larilah ke kota yang lain. Larilah ke kota yang lain. Di sini Tuhan mau supaya semua murid Tuhan harus melihat kepada panggilan mereka masing-masing. Harus melihat kepada apa yang Tuhan mau yang mereka lakukan. Jadi artinya kalau dalam hidup kita, kalau ada penganiayaan yang datang ke atas diri kita sendiri, atau datang ke atas keluarga kita, yang datang ke atas gereja kita, datang ke atas negeri kita, atau ke atas negara kita, kita perlu melihat apa maksud Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus lari dari kota ini? Apakah saya harus pergi dari kota ini? Saudara, 2 tahun lebih kita telah di karantina, tidak boleh kemana-mana. Tapi bagi saya yang tinggal di daerah Semenggaris, saya tidak pernah dibatasi oleh apapun. Tahun 2020, mula COVID dan Nunukan dikatakan kantor gereja tutup. Aku senang-senang kerja di sebakis tanam kelapa sawit gereja. Sampai Bishop John telepon saya, Martin kamu okekah di sana? Amankah kamu di sana? Saya bilang puji Tuhan semua selamat. Kami jemur panas, COVID tidak datang sini, COVID takut dengan panas di sini.
Dan dikatakan bahwa pada masa itu orang tidak bisa bekerja dan semua mengatakan itu bahaya. Betul. Tapi bagi orang percaya, lakukan sesuatu dengan iman. Di sebalik daripada semua itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Mengapa Allah mengizinkan semua perkara itu berlaku dalam hidup kita? Mengapa Allah mengizinkan penderitaan itu berlaku dalam hidup kita? Allah punya rencana yang baik di sebalik daripada semua penderitaan. Allah punya rencana yang indah di sebalik daripada penganiayaan. Jadi kalau ada penganiayaan datang, ada masalah datang, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Karena penderitaan itu tidak akan selamanya ada pada anak-anak Tuhan. Itu hanya akan datang dan akan pergi. Setiap waktu ada waktunya Tuhan yang mana Tuhan mau menyatakan kehendak dan rencananya. Saudaraku yang dikasih dan diberkati, bila teringat akan tahun 2002, bagi Bapak Ibu yang berusia lebih daripada 30 tahun sama-sama tahu apa yang sedang terjadi di negara Malaysia. Pada waktu itu adalah kerajaan Malaysia telah mengeluarkan satu peraturan untuk semua orang asing bahwa mereka semua harus diusir pulang ke negara asal mereka. Dan orang yang berdiri di hadapan Bapak Ibu semua juga termasuk. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu bukan saya diusir, saya diutus. Itu bedanya. Saya diutus. Saya diperhatikan oleh Tuhan. Dan gereja mengutus saya untuk pergi ke negara saya. Pertama, saya mau katakan bahwa pengusiran itu adalah dalam rancangan Tuhan. Pada masa itu banyak gereja-gereja di Sabah yang mulai kosong karena orang-orang asing telah pulang ke negeri masing-masing. Tapi saudara tahu apa yang sedang berlaku. Masa itulah Tuhan mau membawa orang-orang percaya pergi ke berbagai tempat supaya Injil dapat diberitakan di sana. Supaya gereja-gereja ditanam di mana anak-anak Tuhan pergi di sana. Dan salah satunya adalah Tarakan, Nunukan, Semenggaris, Sebakis, dan sekarang Sebakis terus ke Malino. Tapi sayang sekali kita lepas peluang pada tahun 2019. Kita terlepas karena tidak ada orang yang kita utus ke Malino. Dan jemaat kita yang ada di sana siap sedia untuk bergabung dengan kita. Tidak dapat. Dan mereka pergi bergabung dengan gereja lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Sampai hari ini juga ada jemaat-jemaat Anglikan yang pindahan dari Sabah. Ada di Kaltara dan sedang memanggil saudara dan saya. Karena mereka tahu dan mereka percaya bahwa pengajaran-pengajaran yang telah diterima di dalam gereja Anglikan itu adalah pengajaran yang baik dan benar. Sama seperti pada masa dahulu, para murid Yesus, mereka dapat memberitakan firman Allah dan sampai suatu ketika berita itu sampai ke Yerusalem dan mereka mengutus Barnabas yang dikatakan baik hati dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk pergi ke Antioquia supaya memastikan jemaat Allah yang ada di sana. Dan setelah Barnabas diutus, dia dapat melayani di sana dan membawa ramai orang datang kepada Kristus. Dan setelah itu, Alkitab juga mencatat bahwa dia pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus yang baru bertobat dan bawa ke Antioquia.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Melalui penganiayaan-penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sedang menyuruh orang ramai yang percaya kepada Kristus untuk pergi ke seluruh dunia, supaya di sana juga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dan disebarkan kepada semua orang yang percaya maupun yang belum percaya. Alkitab mencatat bahwa ketika mereka pergi ke Antiokhia dan tinggal di sana, mereka mengajar kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Yunani. Saudara, jika para murid pada masa itu tidak tersebar ke berbagai kota, saya percaya sampai hari ini kita belum mendengar Injil. Tapi karena Tuhan punya rencana, Tuhan melakukan perkara-perkara yang membuat anak-anak Tuhan harus berpisah satu sama yang lain untuk pergi ke berbagai tempat di dunia ini. Itu sebabnya jika Anda punya masalah, tanya Tuhan, apakah Tuhan saya mau tetap di sini atau saya harus pindah ke sana? Apalagi kalau sudah disuruh, pergilah. Karena di sana engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Kristus, untuk menyatakan berita firman Allah kepada orang-orang di sekelilingmu pada saat engkau berada di sana. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Kami benar-benar merasakan yang namanya menjadi murid Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, bukan artinya senang-senang. Semua penderitaan, masalah, hinaan, ejekan, sindiran kita terima. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Tetap semangat, karena kita tahu Allah yang mengutus kita. Kita tahu Allah yang telah memanggil kita. Kita tahu Allah menyertai kita. Sehingga sampai hari ini saya masih melayani Tuhan dengan apa adanya saya. Saya tidak mengandalkan pengetahuan, pengalaman, apalagi pendidikan. Saya tidak sekolah teologi. Tapi saya boleh melayani dengan apa adanya saya sampai hari ini. Dan saya hanya berserah kepada Tuhan yang telah memilih dan memanggil saya. Saya hanya sebagai seorang hamba yang mau melakukan apa yang Tuhan mau saya katakan dan saya sampaikan kepada orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin Anglikan, melalui pengajar-pengajar Anglikan, telah menyampaikan berita-berita baik, pengajaran-pengajaran yang baik, pengajaran-pengajaran yang hidup dan berkuasa, yang mana ditaruh di dalam hati pikiran seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga pada waktu ada penganiayaan, pada waktu ada masalah, dan mereka harus bercerai-berai, pergi ke tempat-tempat yang mereka sendiri menganggap bahwa itu adalah tempat yang asing bagi mereka. Tapi mereka tetap hidup sebagai jemaat Anglikan yang mana mereka selalu mengatakan, kami ini adalah darah Anglikan. Tapi persoalannya adalah, siapakah yang akan datang ke sana untuk menjaga dan membangkitkan semangat dan kerinduan mereka, untuk menasihati dan mendorong mereka untuk tetap setia mengikuti Kristus yang mereka sudah percaya kepada mereka yang sudah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Mereka adalah jemaat-jemaat yang telah diajar untuk taat setia kepada gereja dan kepada Tuhan. Tapi pada saat mereka berpindah ke tempat-tempat yang lain, tidak ada orang yang memimpin mereka. Tidak ada orang yang membimbing mereka dan memberi dorongan kepada mereka untuk tetap bergabung di bawah naungan gereja Anglikan. Dan ini yang sedang kita hadapi di Kaltara.
Tanjung Selor sedang menanti. Malino, kita terlepas peluang dan banyak jemaat kita, lebih daripada 100 orang. Mereka sudah pergi kepada gereja-gereja yang lain karena mereka ditawari pelayanan. Bahkan mereka dibagi tempat tinggal yang free, dikasih tanah free untuk mereka berusaha di sana. Dan mereka harus ikut keadaan yang mana membuat mereka nyaman di sana. Pada waktu aku telepon seorang jemaat kita yang setia, dia mengatakan, Reverend minta maaf, kami sudah menumpang di rumah orang. Apa boleh buat? Yang penting kami masih tetap percaya Tuhan Yesus. Saudara, kami sudah mengunjungi berapa kali, tapi kami juga adalah seorang bawahan yang harus patuh dan taat kepada pemimpin. Ketika Bishop John katakan belum ada orang yang kita mau utus ke sana, hentikan dulu, kasih kuat dulu, nunukan semanggaris sebakis. Aku bilang siap Bishop, kita tinggalkan Malino. Tapi hari ini ada panggilan lagi yang paling dekat. Kamu lewat saja Serudung, menyeberang sungai, ada sempadan Malaysia-Indonesia, ada tentara Indonesia dan Malaysia jaga di sana. Di situ ada jemaat kita dari Sempurna. Sudah tinggal lebih 10 tahun di sana. Dan waktu kami kunjungi dia bilang, kami masih rindu gereja Anglikan ditubuhkan di sini. Dan saudara tahu, dia serahkan dia punya tapak tanah seluas 25 kali 50 meter persegi untuk tapak tanah gereja. Gereja dibangun di sana dan mereka boleh beribadah di sana. Mereka punya kerinduan dan harapan suatu masa akan datang di sana ada gereja Anglikan di bawah naungan Diosis Sabah. Persoalannya adalah siapa yang akan pergi untuk mengajar mereka di sana. Siapa yang akan pergi untuk betah di sana dan memberi dorongan kepada mereka. Ada jemaat kita dari Semenggaris juga yang pindah ke situ. Pada waktu 4 keluarga pindah dari Semenggaris ke BSI, hati saya rasa sedih. Tapi Roh Kudus bilang, doakan saja mereka. Lalu saya berdoa untuk mereka. Suatu ketika Roh Kudus berbicara kepada saya. Cabar semua anak-anak kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka beli tanah. Supaya mereka boleh bangun rumah di sana. Supaya mereka boleh terus betah di situ dan mereka jadi saksi-saksi Kristus di sana. Dan puji Tuhan, di Sebakis banyak jemaat kita dari sini yang pindah ke sana semua punya tanah. Bahkan rata-rata mereka semua bangun rumah tempat tinggal. Itu sebabnya kita bersyukur karena jemaat Anglikan yang pindah dari sini, mereka tidak lari kemana karena mereka masih ingat bahwa mereka adalah darah Anglikan. Saudaraku yang dikasih dan diberkati, semangat untuk memberitakan Injil sepatutnya ada pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Mungkin Anda hari ini tidak pergi ke Indonesia, tapi sekarang kan alat canggih ada, di ujung jarimu saja Anda boleh beritahu kepada mereka. Tetap setia dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tapi kalau keadaan mengizinkan untuk Anda pergi, kami akan atur untuk sambut Anda dan kita bawa pergi ke misi. Yang penting Anda punya semangat untuk pergi misi. Saudaraku yang dikasih dan diberkati, panggilan Tuhan untuk datang kepada kita semua adalah panggilan yang sama. Mungkin Anda dipilih dan dipanggil untuk melayani sepenuh waktu. Tetapi mungkin juga Anda dipilih dan dipanggil untuk melayani sukarela. Tapi mari kita terus bekerja sama dengan penuh semangat dan sukacita. Jangan sampai karena keadaan membuat kita lemah. Jangan sampai karena keadaan membuat kita tidak bisa melayani. Jangan sampai karena keadaan membuat kita tidak mau pergi untuk beritakan Injil.
Saya percaya pada masa sekarang, masa-masa yang sukar dan sulit. Apalagi di Malaysia masih dikatakan COVID meningkat dan peraturannya begitu sangat ketat. Indonesia sekarang jadi pemberani. Kalau sebut COVID bilang itu perkara biasa. Itu perkara biasa. Saudara, kita perlu lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah berjanji untuk dunia ini akan senantiasa senang dan nyaman dan memberi kita ketenangan. Tapi Tuhan selalu berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, mari kita lihat kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, dan melakukan itu dalam hidup kita masing-masing. Karena pada saat kita menggenapi janji firman Tuhan dengan mematuhi dan mentaati firman Tuhan, Anda akan melihat mujizat Allah terjadi. Saudara, baru-baru tahun 2021 yang lalu, bulan 6 atau bulan 5 kalau saya tidak salah, bulan 6, saya juga kena COVID. Saya kena COVID, istri saya duluan, dan saya ikut. Lalu kami 3 orang dalam rumah pastori, anak saya kamar sendiri, istri saya pergi ke kamar yang lain, dan saya harus tinggal di kamar sendiri. Saya bilang, Tuhan, beginikah kami harus hidup? Tapi saya bilang, kalau ini adalah kehendak Tuhan, saya siap jalani. Suatu malam, karena saya tidak dapat tidur, lutut saya dua-dua sakit yang seolah-olah orang pukul sampai tidak bisa berdaya. Saya hanya tidur dalam tempat tidur dan saya mengikuti YouTube. Ada satu KKR yang dilakukan oleh anak buahnya Daud Tony, Pastor Thomas. Dalam Zoom itu saya ikuti, saya tidak masuk dalam Zoom, tapi saya hanya nonton saja. Saya percaya bahwa di situ ada kegerakan Roh Kudus dan ada manifestasi yang bekerja, dan hamba Tuhan itu mengatakan, pada malam ini Tuhan akan membebaskan setiap anak-anak Tuhan yang percaya dimanapun Anda berada. Baik yang ada dalam Zoom ini ataupun yang di luar Zoom, yang menonton, Anda akan dibebaskan jika Anda percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Saya terus bersemangat dan terus ikuti. Tidak lama ada seorang ibu yang pada masa itu dia dalam keadaan yang sakit, dan hamba Tuhan itu mengatakan, di sini ada seorang ibu yang pakai baju merah, kamu Tuhan mau lepaskan daripada ikatan susuk-susuk yang membuat kamu menderita sampai hari ini. Tuhan mau lepaskan dan Tuhan mau bebaskan kamu. Ibu itu angkat tangan sana dan terus menangis dan berlutut. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan, selama ini kamu ditipu. Kamu terima itu susuk supaya jadi ratu cantik dan semua laki-laki datang kepada kamu. Tapi sebenarnya itu adalah si iblis yang mau membuat kamu masuk ke dalam api neraka. Dan saat ini Tuhan mau bebaskan kamu. Setelah dia mengatakan dalam nama Yesus engkau dibebaskan, dilepaskan, dia mulai merontak-rontak di sana. Dan terus satu anak muda lagi. Seorang anak muda yang selalu hidup dengan pornografi. Jika engkau itu angkat tangan dan akui, engkau akan dilepaskan. Seorang anak muda terus mengatakan, benar Tuhan, aku ini, terus angkat tangan. Pada saat itu, saya melihat itu luar biasa Tuhan kerja melalui Zoom itu. Dan saat itu saya merasa mau buang air, saya mau bangun pergi ke tandas, tidak bisa jalan karena lututku seolah-olah lumpuh, saya mau jatuh saja. Tapi dengan iman saya bilang dalam nama Yesus saya harus pergi buang air. Saya pegang itu dinding semua sampai di tandas, saya sudah buang air, kembali lagi pegang dinding semua, masuk ke kamar. Lalu
saya baring di tempat tidur. Hamba Tuhan itu mengatakan, saat ini ada seorang yang lumpuh kakinya, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, dan baru keluar dari kamar mandi. Tuhan mau lepaskan engkau. Sayalah itu. Saudara, saat itu Roh Kudus terus berbicara, kamulah itu. Dan saya katakan, benar Tuhan, saya mau dilepaskan, saya mau dibebaskan. Hamba Tuhan itu mengatakan satu perkataan, roh Allah yang ada pada kamu lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia. Roh lumpuh, roh sakit penyakit, roh kelemahan, pergi dan tinggalkan anak Tuhan ini. Saat itu saya rasa lutut saya yang tadinya tidak bisa bergerak, saya mulai rasa yang bebas, betul-betul bebas. Saya bilang, ini betulkah? Saya mulai bangun dan saya mulai berdiri. Wah, betul ini. Saya sembuh. Saudara, saat itu saya terus teriak. Saya bilang, haleluya, haleluya. Saya teriak memuji Tuhan. Istri saya heran. Dia datang melalui di pintu kan tertutup. Dia mulai, apa sudah yang berlaku dengan Bapak ini? Dia mulai, rupanya saya teriak-teriak. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dia senang hati, dia pergi. Lucunya, sebelum itu istri saya mengintip bilang, masih bernapaskah tidak ini Bapak? Takut dia. Setelah saya sembuh, baru dia cerita dengan tetangga. Saya ketawa setengah mati. Karena dia bilang, Bapak takut kami, kalau Bapak sudah pergi, siapa lagi yang kami harap? Kami tidak bisa kerja apa-apa. Saya bilang, kenapa kamu takut? Saudaraku, kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan anak-anak Tuhan. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, tangan Tuhan menyertai mereka untuk memberitakan Injil dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dipimpin oleh Tuhan. Tapi sudah sampai waktunya, adakah kita pergi untuk beritakan Injil kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, atau kita harus berdiam diri karena peraturan pemerintah, peraturan kerajaan yang melarang tidak boleh pergi sentuh orang. Waktu aku sampai di Nunukan, saya mau pergi doakan orang sakit. Semua staf bilang, referen tidak boleh buat itu. Siapa bilang? Peraturan pemerintah loh. Peraturan manusia buat. Tapi Tuhan suruh saya letakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Saya tanya dulu orang sakit, kau mau diletak tangan atau tidak mau? Kalau dia bilang, saya mau diletak tangan, saya letak tangan. Karena saya tidak mau dia terima sebagai satu yang membuat dia rasa bersalah. Saudara, dalam penganiayaan ada maksud Tuhan di sebalik semua itu. Kita perlu lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ada banyak peraturan-peraturan dalam dunia ini. Tapi peraturan Tuhan itu lebih baik dan lebih mantap. Amin. Peraturan Tuhan lebih istimewa daripada semua peraturan manusia. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, maka Anda ikuti semuanya baik-baik saja. Tapi kalau itu penipuan, itu daripada si jahat, ada Roh Kudus berbicara, kau boleh jalan saja. Kau boleh jalan saja. Saya mau cerita ini. Di Semanggaris pada waktu itu, ada seorang pemudi yang sakit dan dihantar ke puskesmas. Di sana dia tidak sadarkan diri karena ada gangguan roh jahat. Mereka punya orang tua buat acara adat dan dia diserang karena anak ini mempertahankan tidak boleh buat itu. Tapi karena orang tua punya mau dia buat dan anak ini diserang. Lalu singkat cerita dia pingsan, tidak sadarkan diri dan bawa ke rumah sakit puskesmas.
Istri saya suruh pergi berdoa. Tapi lepas dia berdoa, dia bilang, Pak, Bapak mesti datang. Karena dalam roh saya tidak bisa doakan hal ini. Bapak yang harus berdoa. Ada apa ini? Saya pergi sana, Roh Kudus bilang, letak tangan atas dia. Itu semua juru rawat ada berdiri nonton situ. Semua pakai masker. Saya pergi sana dekat, saya letak tangan atas dia. Saya bilang dalam nama Yesus, ini adalah anak Tuhan. Tuhan bebaskan dia dari segala gangguan roh-roh jahat. Pada saat saya mengatakan demi nama Yesus engkau dilepaskan, engkau dibebaskan. Dia menetes air mata. Dalam keadaan yang tidak sadar air matanya keluar. Setelah itu saya kasih bangun dia. Namanya Maria. Saya bilang Maria bangun. Waktu dia tengok saya, dia bilang Reverend terima kasih. Saya bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus bukan saya. Saudara, siapakah yang akan pergi untuk memberi dorongan, memberi semangat kepada jemaat kita yang tertindas dan terbelenggu di dalam genggaman si jahat. Kalau bukan saudara dan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan waktunya? Bagian yang kedua, poin yang kedua, perlu perhatian, pengawasan, dan pengutusan. Daripada pembacaan tadi, daripada ayat yang ke-27 sampai 30 dan juga pasal 13 ayat 1 sampai 4. Di sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa orang nabi dari Yerusalem yang datang ke Antioquia. Salah satunya adalah namanya Agabus yang dipimpin oleh kuasa roh memberitahu bahwa akan ada kelaparan terjadi di negeri itu. Saudara, orang-orang yang punya karunia kenabian, apabila mereka pergi ke tempat-tempat di mana ada masalah yang terjadi, mereka tahu dan mereka akan bernubuat supaya orang-orang percaya di sana bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan itu. Saya teringat sekali pada waktu saya di Nunukan, ada seorang hamba Tuhan dari Sabah yang pergi ke sana dan dia tanya saya, Martin, jemaat kita sekarang rata-rata pekerjaannya apa? Saya bilang rata-rata menganggur. Kalaupun ada, mereka tanam sayur. Harga sayur di sini tidak memungkinkan untuk menjamin kehidupan keluarga seterusnya. Lalu dia bilang, berapa anak muda kita di sini? Saya bilang, seluruh kota Nunukan, jemaat Anglikan punya muda-mudi lebih daripada semua gereja yang ada di Nunukan. Dia bilang, wow, puji Tuhan. Lalu roh Tuhan berbicara kepada dia. Kamu harus jabar semua anak muda untuk pergi belajar lebih tinggi lagi. Sampai kepada perguruan tinggi dan harus mencapai sarjana. Saya bilang, boleh saya lakukan. Tetapi kita perlu berdoa supaya ada yang membantu mereka dari segi keuangan. Bilang jangan susah, berdoa, kami akan cari sponsor di Sabah. Dan puji nama Tuhan, jemaat di Sabah ada yang punya hati untuk memberi sponsor kepada anak-anak kita angkatan yang pertama. Ada 6 orang yang dibiayai oleh gereja dan mereka semua berhasil dan pulang dan sekarang bekerja sebagai pegawai bank, ada juga yang bekerja sebagai kerani perusahaan, ada yang menjadi guru, dan itu dapat membantu gereja kita hari ini. Saudara, siapa tahu yang anak-anak kita akan berhasil. Semua orang cakap bahwa orang Anglikan tidak akan jadi manusia didunukan. Saya bilang itu kata manusia. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, siapapun yang akan menghalang berkat Tuhan. Bahkan mereka cakap bahwa gereja Anglikan tidak akan wujud di kota Nunukan. Saya bilang, pekerjaan Tuhan tiada seorang pun yang akan menghalangnya. Bahkan mereka julukan kepada kami bahwa, apain kamu mau ikut orang tukang sapu? Apa yang kamu dapat di sana? Yang satu tukang sapu, yang satu tukang jalo, paling-paling kamu ditipu.
Karena saudara saya Michael, dia selalu antar orang keluar masuk dan mereka kata, itu tukang calo. Saya tukang sapu di Olsen dulu, jadi dia orang bilang, itu tukang sapu, tukang cuci tandas. Tapi tukang sapu boleh dipakai oleh Tuhan. Apalagi kamu hari ini yang punya pendidikan, yang punya pengetahuan, yang punya karunia yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Sekarang tunggu waktunya untuk kita mau melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Perlu perhatian. Ada banyak jemaat kita yang punya talenta-talenta, yang punya karunia-karunia tertentu, yang bisa mengajar, yang bisa bernubuat, yang bisa pergi dengan semangat dan sukacita. Tapi apakah kita ambil perhatian terhadap mereka? Kita perlu pengawasan. Kita perlu mengutus orang-orang ini supaya mereka akan terus melebarkan kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Untuk menyempurnakan pelayanan misi, saya kasih singkat saja. Ada 3 T yang perlu kita lakukan. T yang pertama, tenaga. Kita perlu tenaga-tenaga yang punya semangat, yang berkobar-kobar untuk pergi beritakan Injil. Mungkin mereka tidak punya penghasilan, mungkin mereka tinggalkan keluarga. Tetapi sebagai keluarga Allah kita perlu mendorong mereka, kita perlu menasihati mereka, kita perlu support mereka supaya mereka pergi untuk beritakan Injil. T yang kedua, talenta. Ada beberapa di antara jemaat yang diberi karunia-karunia khusus. Seperti karunia kenabian, seperti karunia bernubuat, karunia kesembuhan. Mereka itu harus pergi ke ladang misi untuk membangkitkan semangat dan kerinduan orang-orang yang ada di misi. Saudara terus terang kalau Bishop John mengunjungi kami dulu di Semenggaris, itu kami merasa seperti ada di sorga. Semua masalah kami hilang lenyap. Karena bila beliau datang, beliau selalu kasih kami dorongan. Beliau selalu kasih kami pengharapan. Beliau selalu mengatakan yang pasti kepada kami. Itu sebabnya kami terus melayani. Walaupun keadaan kami tidak mengizinkan. Orang-orang seperti itu yang punya karunia diperlukan di ladang misi. Yang ketiga, yang ketiga, tunjangan. Dukungan dana, dukungan doa sangat diperlukan dalam hal untuk pergi bermisi. Mungkin Anda berkata, aku tidak punya tenaga lagi, aku tidak kuat lagi karena aku sudah tua. Tapi Anda punya talenta untuk menasihati orang. Anda punya waktu untuk berdoa bagi mereka yang akan pergi. Anda punya waktu untuk berdoa dan berpuasa bagi mereka yang akan bekerja. Mungkin Anda akan berkata, saya tidak punya talenta seperti dia. Saya tidak punya apa-apa pengetahuan. Kalau Tuhan boleh pakai saya tukang sapu, tukang cuci WC atau tandas, Tuhan boleh pakai Anda juga. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan apapun. Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan boleh lakukan apa saja jika engkau siap untuk melakukan kehendak-Nya. Pada waktu saya mau diutus dari kota Kinabalu, saya hanya katakan kepada Din Kutuksu pada masa itu, Din, aku tidak punya uang. Dia bilang, tidak perlu kau risau. Kami akan sediakan semua keuangan. Kau hanya pergi untuk lakukan misi. Yang kedua saya alasan, saya tidak punya pengalaman masuk misi. Dia bilang, Tuhan akan menyertai engkau. Saya terima itu dengan 100%. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Kita perlu kerjasama di antara satu dengan yang lain. Di antara tenaga, talenta, dan tunjangan.
saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain untuk kita memajukan pelayanan misi. Saudara yang dikasihi dan diberkati, mungkin Anda tidak punya waktu, Anda tidak punya waktu untuk beritakan Injil, Anda tidak punya tenaga untuk pergi lakukan semua pemberitaan Injil, tapi mungkin Anda punya uang. Berikanlah uangmu untuk misi. Berikanlah uangmu kepada mereka yang mau pergi, supaya kerajaan Allah disebarluaskan, diperluaskan di seluruh muka bumi ini, sehingga mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kalau hari ini kita mau beritakan Injil melalui media sosial, itu gampang saja. Gampang saja. Persoalannya adalah hatimu siap untuk lakukan atau tidak. Saya suatu ketika orang telepon aku dari Ambon, dari Indonesia Timur. Saya tidak kenal itu orang. Tapi dia lihat dalam Facebook, dia hubungi saya. Pak, boleh tolong doakan saya? Saya bilang, kamu siapa? Dia cerita semua dan cerita masalahnya. Lalu saya tanya dia, saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah kamu bahwa kamu akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus? Dia bilang, kalau saya tidak percaya, untuk apa saya telepon Bapak? Karena saya percaya doa Bapak punya kuasa, maka saya menelepon Bapak. Saya bilang, bukan aku yang punya kuasa, Tuhan Yesus yang punya kuasa. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau boleh berseru kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan nyatakan kuasanya kepadamu. Ya, tapi aku mau dituntun, aku mau dibimbing, aku tidak tahu bagaimana cara berdoa. Aku bilang, oke, sekarang kita berdoa. Saya ajar dia terima Yesus, lepas itu saya tuntun dia untuk berdoa, berserah kepada dia. Tinggal Tuhan yang lakukan. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Dia sembuh. Saudara, itu hanya melalui maya saja, bukan secara langsung. Tapi dia percaya. Dia percaya. Hari ini kita boleh beritakan Injil kepada siapa saja kalau kita punya hati sebagai seorang hamba yang mau melakukan perintah Tuhan. Kalau kita punya hati sebagai seorang murid yang mau belajar kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberitahu kepada kita karena Dia adalah guru kita yang agung. Saudara yang dikasihi dan diberkati, mari hanya satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita adalah pengikut Yesus, murid Yesus, hamba kepada Kristus Yesus, dan kita mau taat setia kepada Dia sebagai Tuhan kita. Anda mau ikut Dia sebagai seorang hamba? Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Aku mau menjadi seorang hamba yang mau taat setia dalam segala perkara. Haleluya. Aku hanya seorang hamba yang mau melakukan perintah-Nya. Dan ini yang kupunya. Haleluya. 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 Tuhan mau membawa kita sebagai seorang hamba yang mau taat setia kepada Dia. Persoalannya adalah, adakah Anda mau menjadi pengikut Kristus? Adakah Anda dan saya mau menjadi hamba-Nya? Dia memerlukan orang-orang yang punya hati seorang hamba. Orang-orang yang ingin dipakai oleh Tuhan, yang memiliki hati seorang hamba. Haleluya. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan,
inilah yang kupunya.